Saya diberikan judul itu membangun relasi dengan Allah di tengah era digital. Saya tambahin dua kata yang dalam benak saya ini merupakan isu utama yang kita hadapi di tengah perkembangan teknologi dan era digital. Apa itu? Distraksi dan supremasi. Distraksi dan supremasi. Distraksi kita tahu gangguan. Kita mau ke sini, ke distract. Kita mau ke sini, ke distract. Supremasi nanti kita akan lihat sama-sama apa yang saya maksud dengan supremasi. Tapi biasanya kita mengenalnya istilah ini tuh dikaitkan atau disandingkan dengan hukum, supremasi hukum, merujuk pada kekuasaan tertinggi. Nah, maksudnya apa dan kaitannya dengan era digital, terutama kaitannya dengan keberimanan kita? Nanti kita lihat sama-sama. Tapi sebelumnya saya mau tunjukin satu gambar. Wah, berapa banyak di antara saudara yang pernah pakai handphone ini? Hah? Yang pernah pakai ini? Ada angkat tangan, saudara. Angkat tangan. Oke. Yang pernah pakai Nokia pisang? Ini bukan Nokia pisang sih, cuma ya kira-kira beginilah ya Nokia pisang ya. Kita sama-sama tahu ya. Motorola tuh. Oh, ini Motorola ya. Oke, kita kasih brand Nokia. Ini dulu bercandanya kalau truk mundur di ganjel ini juga aman ya. Berhenti. Gede banget. Ini evolusi handphone yang kita pakai. Ini aja udah jadul banget. Ini 2014. Hah? Yang betul. Oh, Bapak 2015 ya? Oh, Bapak Ibu yang, aduh kalau ngomong usia kan gak enak ya, sensitif ya. Tapi semakin banyak Bapak Ibu pernah mengalami handphone ini, anak-anak muda, remaja, pernah lihat handphone ini? Oh, merasa muda, lu udah gak remaja lagi, anak muda, remaja. Banyak anak-anak sekarang lahir bukan hanya yang di sini, tapi udah yang di sini nih. Begitu lahir mereka tahunya HP itu ya ada layarnya full, nggak ada pencetannya. Kabut ya. Kamu 2011 ya? Maka kalau dibilang Bapak Ibu yang berusia cukup itu gaptek, enggak. Justru Bapak Ibu yang paling tidak gagap terhadap teknologi dibandingkan anak-anak sekarang. Kenapa? Karena Bapak Ibu ngalami evolusinya. Bapak Ibu ngalami dari yang telepon harus ke wartel. Adik tahu apa itu wartel? Pasti nggak tahu. Yang kalau mau nelpon pacar harus nunggu orang di wartel itu kelar. Oh, pakai koin? Di zaman saya aja koin tuh udah mulai ditinggalkan loh. Saya masih muda saya. Pakai kartu telepon apa lagi tuh? Pager atau yang nelpon masih harus diputar gitu ya, tahu ya? Sampai yang sekarang anak 2 tahun di restoran udah megang iPad. Begitu lahir dia langsung disajikan dengan teknologi yang segitunya, dengan kecepatan, dengan wawasan, dengan segalanya. Mereka begitu lahir udah ada di dunia yang seperti itu. Sementara Bapak Ibu pernah mengalami evolusi. Poin saya adalah ini semua menunjukkan bahwa perkembangan itu nggak pernah berhenti. Tetapi perkembangan punya banyak sekali manfaat. Tadi Pak Beno udah cerita. Tetapi saat ini kita mau lihat sisi yang lain. Sebuah tantangan, suatu isu
yang mungkin bahkan bisa berdampak pada relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam semesta. Kita lihat bagaimana maksudnya. Era digital itu dibangun dengan 3 karakteristik, Bapak Ibu. Speed, choice, personalization. 3. Kecepatan. Setiap hari teknologi itu tuh makin hari makin cepat. Dan ini membuat kita sangat bergantung sama yang namanya kecepatan. Bapak Ibu, 10 detik lama atau cepat? Lama atau cepat? Tapi bayangin kalau Bapak Ibu buka handphone lalu nggak bisa dipencet, entah kenapa 10 detik, rasa mak kenapa ini? Gitu ya. Atau kita lagi nonton YouTube, tiba-tiba di tengah-tengah berhenti, buffering, kita nunggu 10 detik, nyebelin nggak? Teknologi diwarnai atau dibangun dengan salah satu karakteristiknya adalah kecepatan, speed. Cepat, tak, tak. Di zaman meeting online, offline, kita meeting gereja paling sehari sekali lah. Saya tiap hari hampir 5-6 bapel meeting. Kenapa? Karena bisa Zoom, kelar. Oke, agenda kita apa? Tak, beres, closing, 45 menit, ganti bapel lagi. Meeting, keputusannya apa? Ganti lagi. Terus begitu tuh. Perkembangan digital membuat kita semakin bergantung pada kecepatan. Kedua, pilihan. Kita pilihannya makin luas. Bapak Ibu kalau mau makan, di rumah lagi males masak, mau makan apa dari Italian food sampai Thai food semuanya ada. Thailand. Agak kurang bagus konotasinya ya. Semua ada di tangan kita. Pilihan mau apa? Mau combro baru main course-nya pasta, semua bisa ada di tangan. Pilihan makin banyak. Sementara dulu sebelum ada itu, kita mau makan apa harus masak dulu, belanja dulu ke pasar. Belum lagi kalau kompor minyak kita sumbunya pendek, aduh, harus beli dulu sumbunya, pakai tang ditarik. Nah, masih ada yang nggak tahu. Itu zaman mama papamu masak dulu begitu. Ruangan semua baju bau minyak tanah. Sekarang enggak. Sekarang semua di tangan. Pilihan makin luas, pilihan makin banyak. Karakteristik perkembangan digital. Ketiga, individualisme, personalisasi. Maksudnya gimana? Bapak Ibu ada yang suka nonton bola? Ada yang suka nonton bola? Kalau kita suka nonton bola di YouTube, begitu kita klik nonton bola, seminggu ke depan tuh beranda YouTube kita isinya bola semua. Kalau kita lagi ngikutin beritanya Nikita Mirzani sama anaknya, 3 hari ke depan semuanya Nikita Mirzani dan anaknya. Karena algoritmanya membuat kita mengkonsumsi apa yang kita suka. Tanpa sadar, kita masuk ke dalam sebuah gelembung yang kita buat sendiri. Kita suka A, informasi yang masuk ke kita hanya seputaran A, sehingga kita terkungkung dengan itu semua. Dampaknya apa? Kecepatan membuat orang jadi nggak sabaran. Sulit sekali menunggu. Pilihan membuat orang menjadi dangkal. Saya punya teman di Facebook ada 1000 orang. Saya mau kenalan sama siapa juga bisa. Tapi relasi yang terbangun apakah relasi yang mendalam? Enggak, relasi permukaan. Relasi-relasi yang ya saya hanya sebatas tahu saja. Dan ini kita terbiasa dengan seperti ini. Individualisme membuat kita menjadi orang-orang yang terisolasi dalam apa yang kita suka saja. Dampaknya kemana? Di sebuah komunitas saya suka dengan ini, saya suka dengan orang-orang ini, saya bergabung dengan yang ini. Begitu orang lain masuk nggak sesuai dengan preferensi kita, nggak cocok, tanpa sadar kita mengekskludkan. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan mengkonsumsi apa yang kita suka aja, terpersonalisasi. Sehingga kemudian komunitas menjadi komunitas-komunitas yang eksklusif tanpa sadar. Bahaya.
Maka dua tantangan utama kita di tengah era digital yang terus berkembang ada dua ini. Satu, distraksi, dan dua, supremasi. Saya ilustrasikan dengan gambar ini. Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Menara Babel. Kita buka di Alkitab kita, Kejadian 11. Enggak buat, tidak ya? Pakai handphone juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kejadian 11. Digital. Kejadian 11. Teknologi membantu, tetapi tadi Pak Beno sempat menyinggung bahwa teknologi itu hanyalah tools, supporting tools. Tetapi lihatlah bahayanya ketika teknologi itu membuat kita merasa dua hal tadi. Kita baca Kejadian 11 ya. Saya bacain dari TB2. Bapak Ibu silakan perhatikan Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ini orang-orang Babel itu orang-orang pinter-pinter nih, menurut tradisi. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur itu secara teologis itu menggambarkan simbol dari orang yang menjauh dari Allah. Dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka dapat tempat baru gitu ya. Lalu perhatikan ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itu mereka pakai sebagai batu. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai perekat. Ini adalah kisah ketika orang-orang Babel menemukan teknologi baru. Zaman dulu mereka ketika mau membangun, mereka harus memahat batu. Di saat ini digambarkan mereka menemukan teknologi baru, yaitu batu bata. Sesuatu yang bisa mereka produksi, sesuatu yang bisa mereka buat dengan skala besar, dan membuat mereka bisa membangun sesuatu. Oke, ini teknologi barunya mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Menurut tradisi, mereka itu seharusnya membangun yang disebut ziggurat. Tempat yang pada masanya dipakai untuk mengundang Allah datang dan mengunjungi manusia. Tetapi kemudian Babel membuat bangunan untuk kemegahan, ketenaran, dan kemuliaan diri. Lihat ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apa yang mereka lakukan? Kita menemukan teknologi baru, kita buat sesuatu, kita buat menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita bisa bertatapan dengan Allah. Karena dalam bayangan mereka Allah ada di langit. Sampai di langit, kita cari nama untuk menara ini, supaya menara inilah yang mempersatukan kita. Lalu orang Babel itu berpikir bahwa kita bisa membuat sesuatu dengan teknologi kita, dan kita mengacu ke sana, bergantung ke sana, dan dipersatukan oleh kita. Lalu kemudian hati mereka jadi mendua. Yang seharusnya mereka bergantung penuh pada Allah, mereka bergantung pada apa yang mampu mereka ciptakan. Itu kenapa saya menyebut bahwa dua tantangan kita, distraksi dan supremasi. Orang Babel terdistract, terganggu dari apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka. Dari yang seharusnya umat manusia ini tunduk kepada Allah, melihat hanya kepada Allah, terdistract sama apa yang sudah mereka punya, menaranya. Dari yang harusnya supremasi itu tuh hanya pada Allah, kekuasaan tertinggi hanya pada Allah, ini kekuasaan tertinggi ada pada sesuatu yang mereka ciptakan, menara mereka. Nangkap maksud saya ya? Teknologi itu di satu sisi baik, tetapi di sisi lain bisa mengganggu kita, mendistract kita, mengalihkan fokus kita dari Allah, dan bisa membuat kita merasa mampu menyaingi Allah.
Nanti kita akan lihat lebih dalam contoh-contohnya, misalnya AI, tadi Pak Beno sempat singgung juga, nanti kita lihat lebih dalam bagian selanjutnya. Maka distraksi membuat kita sulit untuk melihat karya Allah dalam hal-hal sederhana. Bapak Ibu di belakang kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan tapi nggak kebaca ya? Kelihatan tapi nggak kebaca itu. Masih kelihatan ya? Oke. Distraksi membuat kita sulit melihat karya Allah dalam hal-hal sederhana. Teknologi digital dengan kita persempit ya, sosial media. Ketika kita buka sosial media, kita melihat kehidupan di luar sana. Ada satu istilah yang sering muncul belakangan, flexing. Ketika orang pamer sana sini, lalu kemudian membuat kita punya standar baru tentang kehidupan yang bahagia. Bahwa kehidupan yang bahagia itu seperti ini nih. Naik mobil 2 pintu, pick up maksud. Naik mobil tuh 2 pintu. Rumah tuh marmer, kamar mandinya. Alat masak tuh buat goreng telur aja salad master dong. Waduh. Bapak Ibu pernah dengar salad master itu? Saya nggak masuk di kepala saya. Panci harga segitu. Panci bisa harga 10-12 juta satu biji. Apa pancinya bisa membonceng kita ke Indomaret ya, kayak motor ya? Lihat. Kita melihat hal-hal yang luar biasa. Orang kalau mamerin di sosial media pasti mamerin sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang wah. Ketika orang lihat, wah. Ketika orang lihat, orang kagum. Sehingga kemudian tanpa sadar kita membuat standar di kepala kita bahwa kehidupan itu seharusnya begini nih. Akhirnya apa? Saya nggak bisa melihat karya Allah dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Hal-hal yang biasa. Contoh paling konkret. Bapak Ibu kan biasa kalau ditanya lagi kumpul persekutuan, bagaimana kabarnya? Pas Bapak Ibu bilang baik, kok baik? Harusnya luar biasa dong, gitu ya. Ala-ala motivator ya. Apa kabar? Luar biasa. Seolah-olah setiap momen harus menjadi momen yang luar biasa. Kalau begitu, kapan kita bisa melihat karya Allah di tengah momen-momen yang biasa? Tapi jangan juga pas ditanya Bapak Ibu sama Pak Yudi, Bapak Ibu kabarnya gimana? Biasa. Enggak apa-apa juga. Sehat seperti biasa, enggak apa-apa juga. Tetapi poin saya adalah perkembangan ini membuat kita mampu melihat sesuatu yang biasanya tidak kita lihat. Di zaman belum ada sosial media, ya udah yang kita lihat tetangga-tetangga kita, komunitas kita. Di saat ini kita bisa melihat Britney Spears, kehidupan morningnya seperti apa gitu ya, di sosial media. Tanpa sadar membentuk standar kita, sehingga menentukan ini loh harusnya kehidupan. Dan kita sulit untuk melihat Allah yang turut berkarya dalam hal-hal biasa dan sederhana. Cilaka. Membangun relasi yang superficial dengan sesama, relasi yang nampaknya berteman, tapi sebetulnya nggak berteman. Kayak tadi, Facebook, istilahnya kan teman di Facebook. Itu belum tentu saya temenan sama dia ya. Saya cuma terkonek aja, saya kenal sama dia juga belum tentu. Atau kalaupun sapa-sapaan ya sudah sapa-sapaan, permukaan, relasi menjadi superficial. Karena kita mampu berrelasi dengan banyak orang tanpa benar-benar membangun relasi. Hadir namun gak hadir. Oh ini sorry nih, kalau zaman ibadah, saya ibadah dulu, ibadah, hadir di ibadah, tapi hatinya gak hadir. Di kami itu ya, kalau kami khotbah rata-rata minggu itu 20 menit. Karena slogannya more than 20 minutes, no soul will be saved gitu ya. Begitu ibadah jam 9 lebih dari 20 menit, jemaat udah begini aja. Ini di PIM makan apa gitu ya, di PIM apa gancit nih gitu ya. Mudah sekali orang untuk hadir tapi nggak hadir, terdistract sama teknologi digital ini. Supremasi membuat kita merasa mampu mengetahui dan mewujudkan segala sesuatu. Babel tadi, mereka karena menemukan hal itu, mereka merasa mampu bikin sesuatu yang setinggi mencapai langit, supaya mereka bisa melihat Allah, bertatap muka dengan Allah, menunjukkan mereka, saya mampu nih melakukannya. Dan ini naturnya manusia nih.
Itu kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kisahnya. Kita merasa mampu mengetahui dan mewujudkan segala sesuatu. Bapak Ibu, sekarang kita banyak terpapar oleh istilah yang disebut artificial intelligence. Ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai AI? Chat GPT misalnya? Ngerti juga enggak? Oh iya betul, Pak. Diselamatkanlah Bapak. AI. Prinsipnya, bayangin AI itu kayak kotak. Informasi dimasukin ke situ, pas kita mau tanya sesuatu, dia mengolah informasi itu lalu menyajikan kepada kita jawabannya. Kita mau nanya apa aja, misalnya kita pakai salah satu platform ChatGPT, kita mau nanya apa? Cara bikin singkong rasa stroberi, dia bisa. Dia akan mengolah singkong itu apa, makanan singkong itu diolah seperti apa aja, stroberi itu pakai essence atau pakai stroberi asli, dia olah sedemikian rupa, dia kasih itu resepnya. Tapi bagaimana dia mengolah di sini, nggak ada yang tahu. Itu yang disebut dengan the black box of AI, kotak hitamnya AI. Dampaknya apa? Kita merasa bahwa ketika kita bertanya pada si ChatGPT itu, dia bisa memberikan jawabannya. Saat ini semua dikasih gratis. Ada sih fasilitas yang berbayarnya, tetapi semua orang bisa mengaksesnya secara gratis. Membentuk apa? Membentuk ketergantungan terhadap hal itu. Begitu orang tergantung sama itu, orang terbiasa hidup dengannya, lalu kemudian nanti orang nggak bisa lepas. Contoh paling sederhana, Gojek, GoFood. Dulu siapa sih yang kebayang ada ojek bisa dipesan pakai HP? Pas begitu mereka keluar, mereka bakar duit, bikin semua orang bisa mengakses Gojek. Yang saya dari Cinere ke gereja cuma bayar 2.000 di zaman-zaman promonya. Sekarang 28.000. Begitu orang udah bergantung sama hal itu, lalu kemudian orang nggak bisa lepas. Oke, itu layanan yang membantu. Sekarang AI. Pas kita dibuat bisa mengaksesnya, kita terbiasa bertanya ke sana, lalu kita merasa ini lebih bisa menjawab pertanyaan saya daripada saya berdoa kepada Allah. Cilaka kita. Kita bergantung kepadanya tanpa kita tahu bagaimana dia memberikan informasi. Nah, maka dampaknya apa? Apalagi kalau kita bikin khotbah pakai AI. Janganlah Bapak Ibu bikin renungan pakai janganlah. Kenapa? Khotbah itu kan upaya kita merefleksikan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita dan membagikannya kepada orang. Maka ketika kita minta si AI dibikinin khotbah, itu bukan refleksi kita. Itu bukan karya Allah yang kita rasakan. Itu entah apa yang keluar dari black box itu. Mungkin tampak indah, tetapi nggak punya nyawa. Karena saya ketika menceritakan ini bukan pengalaman saya. Ya. Ketika kita terbiasa dengan hal itu, hidup dengannya, bergantung dengannya, kita cenderung bergantung pada hal itu dibandingkan kita bergantung pada Allah. Tak lagi mengagumi, bahkan mengakui karya tangan Allah. Kita udah terbiasa dengan hal seperti itu. Karya Allah di tengah dunia itu kita agak sulit untuk melihat. Karena kita terbiasa melihat yang segala sesuatu yang mendistraksi. Kita merasa saya mau tanya apa saya bisa dijawab, segala macam. Jadi Allah mengerjakan apa? Ya sudah. Walaupun sangat membantu. Ini contoh paling konkret. Beberapa hari lalu adik adik ipar saya masuk rumah sakit. Lalu kemudian dokternya suruh ini itu berdasarkan hasil lab. Lalu kemudian hasil labnya itu saya masukkan ke ChatGPT. Saya minta untuk dia menganalisanya. Keluar tuh hasilnya. Ini menurut dokumen yang Anda unggah, ini kadarnya segini, normalnya segini, maka kemungkinannya adalah segini, rekomendasinya adalah ini. Dikasihlah ini si analisa ini oleh adik saya,
oleh istri saya ke dokter yang periksa adiknya. Lalu kemudian dokternya bilang, oke, kita coba ya. Tapi saya nggak bilang kalau itu dari ChatGPT ya, mungkin dokternya sebel juga kok disandinginnya sama itu. Tapi membantu. Dokter ini kemudian terbantu dengan melihat apa yang mungkin tidak dia lihat. Kenapa? Karena manusia kan kadang pas bekerja mungkin ada lupanya, mungkin ada nggak keingetnya. Tapi si AI ini kan dia punya data yang luar biasa banyak. Tapi kemudian kalau kita bergantung sama itu, lalu mulai membelokkan pandangan kita dan menggantungkan sepenuhnya pada sesuatu yang kita tidak tahu ini, celaka kita. Itu kenapa teknologi digital sangat membantu, tapi kita perlu hati-hati dengan dua isu utamanya. Atau yang ketiga nih, menggantungkan identitas diri kita pada validasi orang lain. Saya pernah cerita soal ini. 3 tantangan manusia, 3 godaan iblis. Kita punya kecenderungan untuk menilai keberhasilan diri kita, menggantungkan keberhasilan diri kita pada 3 hal ini. Contoh, Bapak Ibu kalau ditanya sama orang baru, kenalan, apa yang Bapak Ibu perkenalkan dari diri saudara? Kalau mungkin saya akan kenalin nama saya jelas. Saya pendeta GKI. Saya punya 1 istri, 1 anak. Saya suka motret, misalnya. Tanpa sadar, kita mengidentifikasi diri kita terhadap 3 hal ini. Coba kalau Bapak Ibu diminta untuk memperkenalkan diri, bagian apa dari diri Bapak Ibu yang Bapak Ibu perkenalkan? Coba pikirkan, renungkan. Apa? Ganteng. What I have. Saya punya wajah yang rupawan. Apalagi? Saya pemain piano. What I can do. Saya kalau main piano, orang senang. What other people say about me. Tanpa sadar, kita mengidentifikasi diri kita terhadap 3 hal ini. Tapi bayangkan, cabut 3-tiganya. Siapa saya? Persis. Contoh, misalnya saya atlet bulu tangkis. Misalnya, saya punya 1 istri. Atau jangan deh. Saya atlet bulu tangkis, rumah saya di San Diego Hills. Beverly Hills. Beverly Hills, yang di Amerika itu loh, Beverly Hills. Rumah saya di Beverly Hills. Menurut orang saya baik, ya. Cabut 3-tiganya. Saya tidak lagi bisa main badminton. Rumah saya diambil oleh Tuhan. Orang berkata yang buruk tentang saya. Siapa saya? Saya akan merasa tidak berharga. Kita biasanya menggantungkan pada 1 atau 2 atau mungkin ada yang 3. I am what I have. Saya ini punya perusahaan banyak. Saya punya rumah di Pondok Indah. Saya punya mobil mewah. Saya merasa berharga karena semua yang saya punya. Cabut itu semua, saya akan merasa diri saya nggak berharga. Saya merasa berharga karena dulu saya jago nyanyi. Tuhan cabut kemampuan saya bernyanyi. Saya akan merasa diri saya nggak berharga. Dan ini semua tipuan si jahat dan dipermudah ketika kita tergantung sama yang namanya teknologi digital. Kenapa? Karena ketika saya melihat di dunia luar sana, semua orang punya segala sesuatu. Saya yang tadinya merasa saya berharga karena apa yang saya punya, melihat orang punya macam-macam, saya merasa, wah saya mau kayak begitu. Karena saya akan berharga ketika saya punya seperti yang dia punya. Lalu apa yang terjadi? Kita terdistract bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang saya punya, oleh apa yang saya dapat lakukan, oleh apa yang orang lain katakan tentang saya. Yesus dicobai tentang 3 hal ini. Ingat 3 pencobaan Yesus. 1,
mengubah roti menjadi air. Mengubah, ini udah mulai lapar nih. Mengubah batu menjadi roti. Yesus, tunjukkan dong what you can do. Yesus, lihat ini semua, sembah aku, kuberikan kerajaan ini dan seluruh isinya. Yesus, engkau bisa memiliki segala sesuatu. Yesus, jatuhkan dirimu dari atas, nanti malaikat akan sambut, dan lihat orang semua akan kagum sama apa yang kau lakukan. Orang akan berkata baik tentang engkau. Apa yang Yesus lakukan terhadap 3 godaan ini? Mas bro, saya tidak bergantung pada 3 hal ini. Kepada apa Yesus menggantungkan identitasnya? Kepada momen sebelum dia dicobai, yaitu ketika dia dibaptis. Lalu Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus tidak menggantungkan hidupnya, keberhargaan dirinya kepada 3 hal ini, karena dia tidak terdistract dari apa yang Allah nyatakan, bahwa ia adalah anak kekasih Allah dan kepadanya lah Allah berkenan. Sementara sosial media, digital, ketika kita menjadikannya sebagai tuan, sebagai menara Babel kita akan mudah mengidentifikasi keberhargaan diri kita terhadap 3 hal ini. Sampai sini masih bisa ngikutin ya Bapak Ibu ya? Belum lapar ya? Pastel bisa dibagikan pastel. Oke, kita lanjut. Dan seringkali ketika kita mengetahui hal itu, kita menempuh solusi yang keliru. 1, kita menghindari teknologi sepenuhnya. Saya teknologi itu datangnya dari si jahat, saya tidak mau bersama-sama dengan teknologi. Gak bisa. Kita pergi ke gurun pasir begitu menyendiri. Mungkin ada yang memilih hidup seperti itu, tetapi rasanya bukan itu solusi yang tepat. Menghindari teknologi sepenuhnya. Atau kita mencari Tuhan di dunia virtual. Maksudnya gimana? Saya mau renungan, saya cari-cari deh video-video di YouTube, video renungan. Kita lagi merenung, ada notifikasi GoFood nyampe depan pagar. Saya ambil dulu Gojek. Kita merasa oke, saya mau merenung bentar, ada notifikasi apa lagi? Ke distract lagi. Kita pakai alasan menggunakan teknologi untuk bilang saya ini mau mencari tahu firman Tuhan kok. Tapi sangat mudah kita terdistract olehnya. Multi present. Saya hadir di sini, tetapi sebetulnya saya lagi nggak hadir di sini. Saya hadir di sini, tapi sebetulnya saya lagi hadir dalam perbincangan saya di grup WA saya, misalnya. Multi present. Kita berpikir bahwa ini nih cara saya membangun relasi dengan Tuhan di tengah era digital ini. Saya mau hadir deh persekutuan, tapi saya hadir di sini, kepala saya, hati saya nggak hadir di sini, tapi hadir di tempat lain. Nampaknya kita mencari solusi yaitu hadir di tengah persekutuan, tapi hati dan pikiran kita multi present, nggak hanya ada di satu tempat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Apa tawaran saya terhadap persoalan ini? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Solitude. Bacanya solitude. 3, 2, 1. Solitude. 3, 2, 1. Solitude. Apa itu solitude? Solitude adalah sebuah sikap di mana kita mengambil tindakan secara sadar untuk menyendiri. Solitude berbeda dengan lonely. Lonely itu kan kesepian, kesendirian. Solitude itu kita dengan sadar mengambil langkah untuk menyendiri. Bukan menyendiri karena kesendirian, tetapi menyendiri bersama dengan Allah. Hari ini penting sekali. Bos saya nih ngomongnya kasar banget. Kolega saya nih ngikut.
bawahan saya ini kok kerasa banget menjilatnya, hari ini menyebalkan sekali. Saya mau secara sadar mengambil waktu hening solitude. Jangan dengan alasan saya mau buka YouTube renungan. No, tinggalkan itu semua. Karena itu sangat mudah sekali untuk mendistract kita. Kecuali Bapak Ibu imannya luar biasa kuat. Tinggalkan itu semua, ambil saat menyendiri bersama dengan Allah. Era ini, era digital saat ini adalah era yang membuat kita semakin sulit untuk hening dan sungguh terhubung dengan Allah. Kepala kita mungkin dibuat semakin memahaminya, tetapi hati kita belum tentu merasakan kehadirannya. Kita baca renungan, ikut seminar teologi di YouTube, ikut PA, pembinaan, macam-macam di YouTube. Kepala kita mungkin memahami, oh cara bacanya Markus itu begini, oh kisah bilangan itu seperti ini. Kepala kita memahaminya, tetapi hati kita belum tentu betul-betul merasakan kehadirannya. Maka kita perlu mengambil solitude. Dulu kami waktu di asrama, nanti Bapak Ibu bisa praktekin. Di asrama itu kan ada yang namanya kurve. Kurve itu tuh makan bersama. Salah satu kurve yang kami tunggu-tunggu adalah kurve kontemplatif. Apa itu kurve kontemplatif? Kita makan bersama, tetapi enggak satu orang pun boleh ngomong. Kita hanya fokus pada apa yang ada di depan mata kita. Ngambil nasi, ketika ngambil nasi, ngambil ikan goreng, ngambil kangkung. Kalau kita lihat di sana, kepala kita bukan, oke, saya mau makan supaya saya kenyang, saya bisa aktivitas lagi. No. Tapi kita dipandu untuk menghayati, ini beras nih nggak tiba-tiba ada di sini. Ini beras nih mengalami proses yang panjang. Dari seorang petani yang mungkin bertani dan gagal panen bulan lalu, dia yang anaknya mungkin teriak minta dibeliin sepatu baru, tapi gara-gara gagal panen dia susah. Udah dia bersusah payah seperti itu, petani ini masih mengalami momen dimana harganya dimainkan oleh pengepul, dari pengepul masih ke distributor lagi, dari distributor masih ke retailer lagi, dari retailer mungkin mbak yang harus beli ini ibu asrama, lalu kemudian masih harus masak lagi. Ini nasi ini prosesnya panjang, dan ini adalah cara Allah memelihara kita. Ikan ini juga nggak otomatis ada di tempat ini. Allah yang pelihara ikan ini dari bentuk dia masih telur. Allah yang pelihara ikan ini masih lewat proses yang panjang sampai akhirnya tersaji di sini. Maka prinsipnya adalah momen itu menjadi momen di mana hal-hal yang biasanya kita lewatkan karena kita terdistract sama segala sesuatu yang harus cepat, tak. Saya habis makan, saya harus mandi, habis mandi saya harus bikin paper, habis bikin paper saya bla bla bla. Kita diajak untuk hening sejenak, melihat pemeliharaan Tuhan lewat hal sederhana itu. Nanti Bapak Ibu pas ngambil pastel, pastel ini nggak otomatis jatuh dari langit. Tepung ini dari gandum yang dari gandum nggak ya? Saya so tahu aja, tapi anggaplah gandum ya. Dari gandum yang ditumbuhkan, digiling, jadi tepung. Ada tangan yang menguncinya. Dan proses panjang ini adalah cara Allah memelihara kita lewat pastel ini. Nangkep maksud saya ya? Kadang kita perlu waktu hening untuk sungguh-sungguh terhubung dengan Allah. Maka apa yang dapat saya lakukan? Solitude sebagai laku keseharian. Pas Bapak Ibu lagi pening, jangan buru-buru dah saya mau hiburan nonton YouTube. Tapi coba hening, Tuhan saya mau reconnecting nih sama Tuhan. Saya mengalami ini seharian ini, apa maksud Tuhan? Saya mengalami seperti ini, apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya lewat peristiwa ini. Sungguh betul-betul terhubung dengan Allah.
Karena digital kita, sosial media kita sangat mudah membuat kita terdistrak. Oswald Chambers mengatakan solitude bersama Tuhan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kekhawatiran, kebisingan, kegaduhan dunia. Dunia kita tuh gaduh sekali. Kita buka sosial media tuh gaduh. Dan seolah-olah kita harus merespon segala kegaduhan itu dengan kegaduhan lain. Karena kita perlu betul-betul sadar dan terhubung dengan Allah. Udah lapar belum? Udah? Oke, ujung dikit ya. Udah saya masukin nih slide-nya nih, sayang aja nih kalau nggak saya sampein nih. Ini panggilan gereja. Leonard Sweet, dia menulis sebuah buku yang berjudul So Beautiful. Buku ini tuh menceritakan tentang DNA dari sebuah gereja. DNA itu sesuatu yang mengidentifikasi siapa saya, yang membedakan kita dengan yang lain. Contoh, Bapak Ibu tahu DNA manusia dengan simpanse itu berapa persen? Miripnya 80 sekian persen. Tapi apakah karena 80 sekian persen mirip sekali kita adalah simpanse? Enggak. DNA-nya. Bapak Ibu tahu apa yang lebih mirip dengan kita dibandingkan simpanse? Babi. 97,5%. Hanya 2,5% DNA yang membuat kita beda dari bebo. 2,5, mirip banget kita. Makanya kalau kita tidur, gitu kan? Hanya 2,5%. Sesuatu yang mengidentifikasi siapa manusia, siapa makhluk lain. Leonard Sweet mau mengatakan, gereja